Ini ada bapak petaninya yang sedang nyangkol. Jadi kebetulan beliau ini yang pekerjanya yang bisa membuktikan bahwa kenapa harus tanah itu pasir. Apakah betul-betul bisa ditanami atau memang itu sudah dikelola lagi ya. Pupuk organiknya dan kapurnya ya. Nah ini gudangnya ya. Ini kapur ya Pak? Kapur yang depan, belakang yang tai ayam. Oh belakangnya tai ayam ya. Kapur dan tai ayam. Mohe tai ayam murni. Tai ayam murni. Ini tai ayam murni ya itu. Kapur. Ini belakangnya ini mohe. Oh yang di belakang itu ya? Oke. Iya. Masih jagung dan cabai keriting. Teman-teman, Anjing di siang hari melihat lahan pasir tapi dibikin bedeng. Namun apakah bisa tumbuh ya tanaman kalau dibudidayakan pasir seperti ini teman-teman? Pasir semuanya campur akar-akaran ya, tapi didominasi oleh pasir. Nah ini pasir semua teman-teman. Ingin mencari bukti bahwa tanah atau lahan ini pasir bisa ditanami, nanti kita akan cari ya buktinya. Tanaman apa saja yang sudah terbukti bisa tumbuh di lahan pasir ini ya teman-teman. Dan ini adalah lahan yang sudah berapa kali ditanami ya atau ditandur. Nah ini mungkin baru persiapan menjelang tahun baru, mau ditanami sesuatu ya, tanaman juga ya. Nah ini kita lihat buktinya. Nah di sana ada jagung. Tumpang sari, Pak. Tumpang sari ya, apa ini? Lombok keriting. Lombok keriting sama jagung bisa berteman teman-teman. Di tumpang sari ternyata bisa tumbuh ya di lahan pasir dengan teknologi mulsa plastik. Nah ini jagung dan cabai keriting dikasih tunjar biar nanti bisa lengket di tunjarnya ya, nggak bisa kemana-mana pertumbuhannya jagung. Nah sebenarnya jagung ini harusnya sudah besar ya menjelang tahun baru, karena tahun baru banyak butuh jagung ya teman-teman. Selain jagung, ini masih jagung ya. Nih jagung. Masih jagung dan cabai keriting. Kenapa bisa temannya jagung dan cabai keriting? Apakah mereka serasi gitu ya? Nah ini jadi udah ditemukan jagung dan cabai keriting. Kita belum menemukan tanaman yang lain ya teman-teman. Jadi ini juga, jadi rata-rata kenapa digunakan mulsa plastik
agar gulmanya nggak terlalu banyak ya. Jadi efisiensi penggunaan unsur haranya juga terpusat pada tanaman yang diusahakan ya teman. Nah ini baik, kita akan cari lagi tanaman yang lain ya. Dimana ya kita akan nemukan nih. Kenapa harus jagung sama cabai keriting? Nah ini teman-teman. Jadi teman-teman, mungkin di daerah lain ya. Jadi di sini lahannya lahan pasir ya. Lahan pasir masih bisa ditanami. Bahkan lebih subur nih teman-teman. Kalau dari sisi ilmiah memang oksigennya lebih gampang ya. Tinggal mungkin pengairnya juga perlu diatur kelembapannya. Nah ini cabai keritingnya. Itu keriting benar ya. Kita akan cari lagi komoditi lain selain jagung dan cabai keriting yang mereka berkoalisi jadi satu ya. Tumpang sari. Nah di sana ada komoditi lain ya yang agak memanjang. Kalau nggak salah itu terong teman-teman. Kita akan lihat ke sana, coba. Nah ini teman-teman, ternyata selain jagung juga ada tanaman terong ungu ya. Sepertinya ini sudah pernah dipanen ya teman-teman. Nah ini, jadi ternyata cocok juga pasir ditanami terong. Nah udah pernah dipanen, ini sisa-sisanya sepertinya udah pernah ya. Baik, nanti kita akan tanya sama petaninya. Hanya 2 tanaman ya, 3 tanaman yang bisa diusahakan yang tampak di sini ya. Nah ini terong semua, tapi udah sebagian dibiarkan ya. Ini terong semua ini. Nah ini jadi ada lahan pasir yang sudah menunjukkan bahwa berhasilnya lahan pasir ini. Jadi ini udah terbukti ya, ada tanaman terong ya, terong ini, terong. Tapi ini sisa-sisanya aja. Ini nampak dari jalanan ya. Ini terlihat dari sisa-sisa panen masih ada ini. Udah berapa kali panennya? Ini apakah sudah terakhir dibiarkan gini aja, kita belum tahu nih terongnya ya. Teman-teman, di sana sepertinya ada orang yang panen ya. Kita mau nanya-nanya lah sedikit tentang perpanenan terong. Misi Mbak, ini panen berapa kali udah Mbak? Udah mau habis nih Mas. Udah berapa kali? Ada 10 kali lebih. Wih, udah 10 kali ya udah ya. Ini yang ke 10 kali teman-teman. Berarti ini ada yang harus disortir ya?
Ada yang nggak bisa dipanen kayaknya nih. Ada lemah. nunggu besar dulu. Menunggu besar, disortir juga berarti ya. Ya ambil yang besarnya aja. Udah berapa kilo dapatnya Mbak? Kurang tahu. 5 kali itu, banyak ya. Berarti. Tapi apa pembeli langsung datang, Iya kalau ini kan sisa jadi saya kasih ke. dibagi-bagi lagi ya. Oh, iya. Oke Mbak, masih. Nah, ini ada bapak petaninya yang sedang nyangkol. Jadi kebetulan beliau ini yang pekerjanya yang bisa membuktikan bahwa kenapa harus tanah itu pasir, apakah betul-betul bisa ditanami atau memang itu sudah dikelola lagi ya. Sore Pak. Ya ini lagi mengganggu, maaf mengganggu ini. Ini lahan pasir Pak. Tadi saya keliling-keliling membuktikan ternyata ada memang sudah ditanamnya seperti jagung dengan cabai ya, keriting ya. Dan di sebelah sana juga ada terong. Itu ceritanya lahan pasir kok bisa ditanami Pak? Pengelolaan tanah Pak, dicampur dengan pupuk kandang Pak. Oh jadi prosesnya perlu berapa hari itu Pak kalau sama ngacukan Kalau kandang? kita difermentasi sampai sebulan baru tanam Pak. Baru tanam, Oke. ya. Jadi 1 bulan itu hanya mengelola tanah saja. Begitu selesai sudah dia kasih mulsa ya. Oke. Mulsa itu berapa hari itu Pak? Mulai dari habis cangkul sebulan. 1 bulan sudah selesai semua, langsung bisa ditanam. Langsung bisa tanam. Nah, terus setelah itu kasih pupuk lagi apa enggak? Enggak, Jadi dia asli memang dari pupuk kandang, dari pupuk kandang. enggak ada kimia-kimiaan. Enggak pakai kimia, habis itu pakai yang cari organik semua. Organik Penyemprotan. semua ya. Kalau penyemprotannya daun-daunnya? Daun-daunnya tuh pakai fungisida aja. Oh ada kimianya juga tuh ya, penyemprotan untuk mengusir serangga. Oke. Ya itu. Jadi kalau saya perhatikan cuman komoditinya kan cuman terong sama jagung sama itu. Kenapa kok jagung sama cabai keriting digabung itu apa Pak? Tujuannya untuk menghalang kutu dari terong. Oh Supaya nggak nyerang ke Lombok. ceritanya pH Pak pengelola hama terpadu ya. Nggih. Oh ya secara alami ya. Nggih. Jadi dia berteman sama jagung dengan cabai keriting itu bisa saling membantu ya. Membantu. Nah itu Nggih. baru ketemu nih teman-teman. Pohon tanaman jas bisa saling membantu apalagi kita sebagai manusia ya teman-teman. Terus kalau jagung apa itu Pak? Terong. Terong. Terong tuh yang cocok juga di sini. Terong tuh bagus aja. Bagus juga ya. Jadi tapi dia nggak bisa tumpang sari ya, nggak bisa ya. Nggak bisa kalau terong tuh. Itu sudah berapa kali panen Pak? Itu kalau nggak salah sekitar 20-an kali. 20 kali. Nggih, dengan hari ini. 20 kali itu berapa balur Pak? Itu cuma 10 balur. Berapa ton kira-kira sudah? Ya, yang tercatat sudah 17 kintal. Kuintal ya. Nah, yang tercatat. Yang tercatat. Ya nggak tahu. Yang jelas sudah bati untung ya Pak ya. Nggih. Kalau musim kemarau, ini kemarau ya Pak? Nggih. Itu bisa di atas nggak airnya Pak? Kalau di sini pasir, jadi harus ngocor tuh paling enggak 5 hari sekali ngocor. Air ya. Nggih, air. Airnya dari mana Pak? Itu bikin sumur. Oh ya dia bikin sumur ya. Jadi penampungan airnya dari sini teman. Tapi ini kan tergantung air hujan juga. Nggih. Kalau dalam dia kan ada sumbernya. ada sumbernya juga ya teman-teman. Jadi ini serba alami teman-teman. Jadi pengelolaan tanah ini juga alamiah ya, dari pupuk yang organik juga karena pupuk kandang ya. Terus Kimianya untuk semprot aja. semprot saja jadi untuk serangga. Tapi airnya juga alamiah teman-teman. Nah ini rencana mau ditanam apa Pak? Karena tomat Tomat. Udah pernah? sudah. Hasilnya gimana? Alhamdulillah lumayan. Oh. Nggak nanam jagung kan terlambat tahun baru ini Pak. Nah, itu kita bukan untuk persiapan tahun baru, untuk persiapan hama. Jadi memang ada beliau ini saya simpulkan ya nanam itu sesuatu udah mengerti keseimbangan alamnya. Jadi yang harus seperti apa tanaman itu ya. Jadi tidak usah capek-capek mengusir hama, cukup lewat tanaman saja sudah cukup ya. Itu tanaman yang menghasilkan. Iya, tanaman yang menghasilkan. Terima kasih Pak ya, semoga sukses Pak. Makasih. Amin, sama-sama. Nah itu teman-teman, jadi beliau ini samping mengelola tanah tapi juga ngerti tentang tanaman apa yang diusahakannya agar tanaman itu tidak diserang oleh hama ya. Jadi lewat tanaman sendiri hama itu juga kabur teman-teman. Nah ini menjadi inspirasi kita ya teman-teman. Jadi ada ilmunya ya, setiap ada bidang itu pertanian misalnya masih ada ilmunya juga ya untuk mengusahakannya. Terima kasih teman-teman ya atas perhatiannya. Terima kasih.